Halo, assalamualaikum. Eh, Kali ini saya sedang berada di tempat kerja. Hari ini ada wedding, motret wedding outdoor. Tapi saya nggak bisa bikin BTS-nya di sini karena pasangannya sendiri nggak mau diekspos di YouTube. Di konten kali ini saya kepingin sharing tentang yang selama ini saya praktekkan lah, yang selama ini yang saya lakukan agar saya bisa terlihat profesional di mata klien kita. Kita lanjut setelah yang satu ini. Langsung aja, tips yang pertama itu datang ke venue lebih awal atau survei venue sehari lah sebelum. Kalau di rumahan kan bisa dekorasi bisa selesai sehari sebelum acara hari H. Tapi kalau seperti sekarang ini di hotel itu hari ini acara ya hari itu juga di dekor, jadi datang lebih awal. Fungsinya untuk apa? Ya untuk lebih mengenal kita bertempur di mana sih, kita apa aja yang harus kita lakukan, teknik lighting gimana yang mau kita lakukan. Terus selain itu ya untuk ngambil detail seperti ya akad nikah, tempat akad nikah. Jadi itu yang pertama, datang ke venue lebih awal atau survei venue sehari sebelum hari H. Terus tips yang kedua, temui klien sebelum hari H, kalau bisa seminggu sebelum. Bicarakan semuanya sama mereka. Yang saya maksud klien di sini si calon manten ya. Bicarakan semua termasuk soal pembayaran. Kalau saya pribadi, pembayaran kalau bisa dilakukan pelunasan sebelum pelaksanaan. Nah, kenapa? Ya untuk menghindari sesuatu yang nggak enak lah. Terus omongin juga apa ekspektasi mereka terhadap kita, apa yang mereka mau. Apakah mereka sudah tahu gimana hasil foto kita, hasil video kita, apa karakter di foto kita, apa karakter di video kita. Mereka harus tahu, karena kalau ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, ya udah, mereka masih punya waktu untuk mencari yang lain. Kita nggak perlu ngotot, kita bisa. Kalau memang kita nggak bisa, mereka pinginnya seperti ini, seperti itu, seperti gimana lah. Ternyata kita nggak bisa menyanggupi, mundur. Jangan selalu mengiyakan apa yang klien mau. Bukan berarti kita nggak bisa. Tapi kadang ada 1-2 hal yang kita memang harus tahu diri. Jadi itu, tips yang kedua, temui klien sebelum pelaksanaan atau hari H. Terus tips yang ketiga itu bisa nge-guide, bisa mengarahkan si calon manten untuk berpose. Sudah. Oke, kita lanjutin obrolan kita yang kesetop kemarin ya. Di tips yang ketiga ini ya teman-teman mungkin bisa cari referensinya di medsos. Udah banyak contoh pose-pose untuk couple, untuk pasangan. Nah, tipsnya ingat aja 3-4 pose. Selain mempose,
ada yang namanya mengcapture, menangkap momen. Itu juga harus kita kuasai. Itu lebih natural. Yang difoto pun lebih nyaman karena istilahnya candid lah, candid. Lebih ke pengalaman sih. Kita bakalan tahu ritme acara itu ya dari pengalaman. Sama ya dari tips yang pertama tadi itu, datang lebih awal karena kan kita bisa ketemu dengan vendor-vendor lain, terus bisa nanya rundown acara, jadi kita bisa dapat bayangan momen-momen apa yang mesti kita capture atau kita tangkap. Oke, itu tips yang ketiga, takut kelamaan videonya. Lanjut ke tips yang keempat. Tips yang keempat ini sebenarnya simple, tapi saya sering lihat teman-teman lain suka tidak mengaplikasikannya ya. Tips yang keempat supaya kita terlihat profesional di mata klien itu berpakaian yang layak dan pantas. Maksudnya, jangan juga mentang-mentang kita cuma tukang foto di sebuah event terus kita ya berpakaian apa adanya gitu kan. Ya enggak mesti gitu juga. Itu tips yang keempat, singkat aja tapi efeknya kalau dilakukan bakalan lebih terlihat profesional, berpakaian yang layak pantas. Terus tips yang kelima, supaya kita terlihat profesional di mata klien, bukan cuma di mata klien, di mata para tamu undangan pun kita harus ngejaga, yaitu menguasai gear atau alat-alat yang kita punya. Jangan sampai kita terlihat apa ya ibaratnya blow on. Jangan sampai kita terlihat blow on sama alat kita sendiri. Kuasai gear kita, kuasai lighting kita, kuasai flash kita, kuasai semua tekniknya. Kita jangan terlihat pelengak-pelengok di hadapan si manten. Kalaupun kita harus nyewa alat, sewa alat yang memang kita sudah paham. Kalau memang kita belum paham, sewa tetap karena kita butuhkan, tapi dipelajari sebelum hari H, malamnya kayak. Intinya kuasai gear kita. Bukan cuma gear, tapi ya selalu mengupgrade ilmu. Komposisi juga selalu diingat. Komposisi bakalan saya bikin video sendiri ya, karena panjang pembahasannya. Jadi sebelum saya lupa, untuk pingin ikutin terus konten-konten di channel saya, boleh di subscribe. Intermezzo tadi itu sedikit. Iya, jadi itu tips yang kelima, kuasai gear kita, jangan sampai kelihatan pelengak-pelengok lah. Lanjut ke tips yang keenam. Tips yang keenam, nggak pernah merasa puas. Nggak pernah merasa puas itu maksudnya dengan hasil yang kita dapatin di lokasi. Misalnya soal pose tadi tuh ya, soal pose couple. Misalnya merasa masih kurang, ya di guide lagi pasangannya. Tapi jangan terkesan maksa. Maksudnya terkesan maksa kalau memang si mantennya atau pasangannya udah capek, udah ini, ya kasih kelonggaran lah. Terus explore tempat lokasi itu. Bukan berarti kita harus moto di pelaminan aja. Kalau memang ada spot-spot lain yang ajak couple-nya sambil kasih penjelasan, itu spot yang bagus untuk kita ambil portrait couple gitu, jadi ajak. Intinya jangan merasa puas, ambil sebanyak mungkin yang bisa kita dapatin di venue.
Itu tadi tips yang keenam. Jangan pernah merasa puas sama hasil. Kita lanjut tips yang ketujuh. Tips yang ketujuhnya juga simple, have fun. Tips yang ketujuh dan terakhir itu have fun. Biar bagaimanapun saya ya, ini balik lagi ke saya karena saya nggak tahu motifnya teman-teman yang lain, tapi untuk saya sendiri sih awalnya itu cuma hobi. Fotografi sama videografi ini, terutama fotografi ya, itu awalnya hobi, tapi kebeli alat, kebeli gear ini itu terkumpul kok udah kayak yang udah bisa diajak nyari duit nih kayaknya ini, bukan cuma ngeluarin duit kan. Jadi mulai melakukan job-job di bidang itu. Jadi karena itu dari hobi, saya pun seneng ngelakuinnya, atau ya kerja di bidang itu tuh seneng. Jadi ya harus have fun. Ada istilah itu do what you love. Untuk mengakhiri video ini, saya bakalan kasih lihat beberapa foto yang saya ambil, tapi cuma venue-nya ya. Jadi sebagai gambaran aja lah. Di situ hasil foto ini bisa kalian bayangkan gimana kalau ada orang di situ. Dengan komposisi yang sama pula saya ada ngambil dengan komposisi yang sama. Jadi kalau ini kosong, ya bayangin aja kalau ada orangnya gimana gitu. Karena kemarin nggak mau diekspos kan orangnya. Terus ini juga bakalan jadi konten terakhir saya ya di tahun 2020. Jadi ya sampai ketemu di tahun 2021 kan, see ya.